Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Maulia Priyani Nadapidap. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali isi dari buku yang berjudul Buku Ini Buat Kamu, Knowing Your Dream and Living Your Purpose, karya Chris Emery yang diterbitkan pada tahun 2018. Pada tahap sebelumnya, saya sudah menceritakan kembali isi buku ini dari halaman 1 sampai 85. Kali ini saya akan melanjutkan dari halaman 85 sampai 170. Oke. Pada tahap yang pertama, yaitu ringkasan singkat pada bagian pertama. Pada bagian awal buku ini, penulis mengajak kita untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki mimpi dan tujuan hidup yang sudah ada dalam dirinya. Namun, seringkali mimpi itu dipenuhi oleh rasa takut atau keraguan dan tekanan dari lingkungan sekitar kita. Kita cenderung mengikuti arus kehidupan tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Penulis menekankan bahwa mengenal diri sendiri adalah langkah pertama yang sangat penting, di mana kita harus berani jujur terhadap diri sendiri tentang apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan, dan apa tujuan hidup kita. Dari situlah mimpi kita mulai terlihat jelas dan kita bisa melangkah untuk mewujudkannya. Cerita ulang isi buku atau sisa bacaan. Pada bagian lanjutan ini, buku ini membahas bagaimana mimpi yang sudah kita kenali harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Tidak cukup hanya mengetahui tujuan hidup kita saja, tetapi juga berani menjalani prosesnya. Penulis menjelaskan bahwa dalam perjalanan menuju mimpi, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Rasa malas, takut gagal, tidak percaya diri, hingga tekanan dari orang lain yang sering menjadi penghambat utama. Banyak orang akhirnya berhenti di tengah jalan karena merasa tidak mampu, merasa jalannya sangat terlalu sulit. Namun, penulis menekankan bahwa adalah bagian yang paling penting dari perjalanan. Tidak ada keberhasilan yang instan. Setiap orang pasti mengalami jatuh bangun. Bahkan kegagalan justru menjadi bagian yang membentuk karakter kita, mental, dan kedewasaan seseorang. Di bagian ini juga dijelaskan bahwa kita harus memiliki komitmen dan konsistensi. Mimpi tidak akan tercapai jika kita hanya semangat di awal, tetapi berhenti di tengah jalan. Dibutuhkan disiplin kecil yang terus-menerus lebih berarti daripada rencana yang besar yang tidak pernah dijalankan. Selain itu, penulis juga membahas tentang pentingnya mengelola pikiran, emosi, pikiran negatif seperti aku tidak bisa, aku tidak cukup baik, dan aku takut gagal. Itu harus dilawan. Sebaliknya, kita harus membangun pola pikir yang positif dan dapat dipercaya bahwa kita sendiri ini mampu berkembang. Lingkungan juga menjadi faktor yang paling penting. Jika kita berada di lingkungan yang tidak mendukung, yang sering meremehkan atau menjatuhkan, maka akan sulit untuk bertumbuh. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk mencari lingkungan yang positif yang bisa memberi semangat, inspirasi, dan dukungan. Bagian ini juga banyak menekankan tentang hubungan dengan Tuhan. Penulis mengingatkan bahwa dalam menjalani mimpi dan tujuan hidup, manusia tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Ada saatnya di mana kita lelah, bingung, dan hampir menyerah. Disitulah peran Tuhan menjadi sangat penting sebagai sumber kekuatan, pengharapan, dan arah hidup. Semakin kita melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, semakin kita akan merasa dikuatkan dan dipimpin. Mimpi yang kita jalani pun bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberi dampak bagi orang lain. Di bagian akhir, penulis juga mengajak
bahwa untuk benar-benar dengan tujuan kita itu bukan sekedar menjadi rutinitas. Hidup yang bermakna dan hidup sadar akan arah, tahu tujuan dan berani mengambil langkah untuk mencapainya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian yang paling berkesan dari buku ini, yaitu bagian yang paling berkesan. Penulis menekankan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses menuju keberhasilan. Ini sangat kuat karena banyak orang berhenti hanya karena satu atau dua kegagalan. Selain itu juga pesan bahwa tidak ada masalah berjalan lambat. Yang penting tetap berjalan. Ini sangat relevan sekali karena seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih cepat berhasil sehingga kita merasa tertinggal. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang terpenting adalah konsisten dan tidak mudah menyerah. Dan pesan, pembelajaran atau pemahaman yang bisa saya petik dari buku ini, dari keseluruhan buku ini dapat dipahami bahwa setiap orang sebenarnya memiliki mimpi dan tujuan hidup yang harus disadari dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Penulis menekankan bahwa mimpi tidak akan terwujud jika hanya disimpan dalam pikiran tanpa diikuti dengan tindakan nyata, keberanian dalam melangkah. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bahwa proses menuju tujuan hidup tidak mudah karena akan ada berbagai tantangan, rasa takut, dan kegagalan yang harus dicapai dan harus dihadapi. Namun, kegagalan tersebut bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian paling penting dari proses pembelajaran yang membentuk karakter dan kedewasaan seseorang. Pembelajaran lain yang ditekankan adalah pentingnya memiliki pola pikir yang positif dan tidak mudah menyerah, karena cara berpikir yang mempengaruhi tindakan dan hasil yang kita capai. Lingkungan yang mendukung juga berperan besar dalam membantu semangat seseorang dalam bertumbuh dalam proses mengejar mimpinya. Yang tidak kalah penting, buku ini mengingatkan bahwa dalam menjalani hidup dan meraih tujuan, manusia perlu melibatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan arah. Dengan mengandalkan Tuhan, seseorang akan lebih mampu bertahan dalam kesulitan dan tetap memiliki harapan. Pada akhirnya, buku ini memberikan pemahaman bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang harus dijalani dengan kesadaran, dengan penuh tujuan, keberanian untuk berproses, serta keinginan untuk memberi dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Penutup tahap 2 ini, yaitu kesimpulan pribadi dari saya, secara keseluruhan buku ini memberikan pemahaman yang sangat dalam tentang arti mimpi dan tujuan hidup. Buku ini tidak hanya memotivasi, tetapi juga menyadarkan bahwa hidup harus tetap dijalani dengan arah yang jelas. Kesimpulan pribadi saya, hidup yang berarti bukan tentang seberapa cepat kita berhasil, tetapi tentang bagaimana kita menjalani proses dengan tekun, sabar, dan penuh keyakinan. Mimpi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah keberanian untuk memperjuangkannya. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang sedang merasa bingung dengan arah hidup, kehilangan semangat, atau sedang berjuang meraih mimpi. Sekian dari hasil pemahaman saya mengenai buku ini. Terima kasih telah mendengarkan review buku ini buat kamu. Terima kasih semuanya.